Halo, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sesi keberapa ini saya nggak tahu. Di Ngolah Politik, Ngobrol Ilmiah Politik, CCHRS, Center for Citizenship and Human Rights Studies, UPN Veteran Jakarta. Kita kedatangan tamu nggak kalah keren dari yang sebelumnya. Ada Mbak Asfinawati, Asvin, saya biasa panggilnya Asvin, teman lama saya. Asvin sekarang ketua umum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di LBHI. Pengalamannya panjang ya Asvin ya. Nanti kalau misalnya di Google tuh pasti ketemu banyak tuh Asfinawati, banyak dah pokoknya. Tapi Asvin nama saya bareng dulu di UI, beda fakultas. Asvin di Fakultas Hukum. Kemudian Asvin punya perjalanan panjang juga dan tokoh penting kalau kita bicara soal pergerakan atau gerakan sosial di Indonesia, juga kita bicara soal bagaimana masyarakat sipil mengawal demokrasi di Indonesia, maka kita mau nggak mau akan selalu ketemu dengan Asvin. Ini tokohnya. Makanya senang deh Asvin mau datang ke sini hari ini tapping sama kita ngobrol. Tadi banyak isi yang sebelum di belakang layar ya, yang mau kita obrolin tuh banyak banget. Tapi kayaknya nanti kita akan memilih satu yang mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang, mahasiswa sekarang nggak terlalu banyak diomongin, itu soal human rights defenders. Apa itu human rights defender? Ngapain aja human rights defender? Dalam situasi hari ini yang sangat challenging, baik karena soal pandemi, tapi juga soal kualitas demokrasi kita yang mundur, human rights defenders itu masih punya peran nggak sih? Masih punya suara nggak sih? Signifikansinya apa gitu ya? Nanti hari ini kita ngolahnya sama-sama dengan Fatur. Mahasiswa Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Ya, jadi Asvin, makasih udah datang. Terima kasih juga Mbak Ayu, Fatur. Kira-kira masih ada yang banyak yang diperkenalkan ya? Maksudnya perlu perkenalan lebih lanjut kah? Udah semua kayak itu. udah melebihi yang asli kayaknya. Vin, ini dari dulu ya, dari saya zaman kuliah sampai sekarang Asvin ini konsisten terus nih. Kita kemudian malah menurut saya ya, saya salah satu penggemar Asvin. Menurut saya Asvin ini salah satu yang konsisten menyuarakan perubahan di Indonesia dan konsisten kritis menjaga kualitas demokrasi di kita. Dan nggak henti-hentinya, nggak lelah-lelahnya. Saya aja udah capek gitu. Dari zaman kita kuliah 97-98, inget dong masa-masa kita mau menjatuhkan GR-nya mahasiswa hari itu adalah mahasiswa menjatuhkan Orde Baru. Padahal enggak ya, Vin ya? Masih ada ya, Vin ya? Gimana sih, Vin? Assessmentmu gimana, Vin? Tapi dari situ sih human rights defender itu ya. Nah, Asvin nih yang selalu konsisten di jalur itu. Itu apa sih, Vin? Human rights defender? Terus assessmentmu terhadap kondisi hari ini itu seperti apa? Pembela HAM atau human rights defender itu pokoknya semua orang yang melakukan pembelaan kan kepada hak asasi manusia dan berdasarkan hak asasi manusia. Jadi petani, mahasiswa, buruh itu adalah pembela HAM. Perempuan ya, pekerja rumah tangga, semua itu adalah pembela HAM. Dan kalau ditanya sekarang ini gimana, ini kita sangat relevan lagi tuh ya untuk membicarakan demokrasi, perlindungan kepada pembela HAM. Kalau tadi Mbak Ayu ngomongin soal 98, ini kayaknya kita bergerak mundur ke sebelum 98 ya, bukannya bergerak kan harusnya maju gitu. Jadi kita ini undur-undur kali ya. Karena kalau sebelum 98 itu kan yang paling sederhana sebetulnya dulu orang aksi itu akan ditangkap. Gitu ya. Jadi banyak senior gitu yang ditangkap, teman ditangkap. Dan sekarang terjadi lagi kan sejak 2019 orang demonstrasi ditangkap gitu. Bahkan ada orang meninggal cuma gara-gara demonstrasi. Cuma gara-gara itu maksudnya demonstrasi itu penting sekali, tapi itu adalah hak, dan bahkan saking dia adalah hak manusia atau masyarakat, Undang-Undang 1998 tuh bilang tidak ada izin, adanya pemberitahuan. Itu kan menunjukkan betapa itu adalah betul-betul murni hak yang nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh negara.
Hari ini Hari ini undang-undang itu kan masih berlaku. masih berlaku, tapi kemudian dia bisa kalah dengan surat edaran, surat telegram Kapolri, ya betul, dia bisa kalah dengan tindakan sewenang-wenang di lapangan, terus kemudian dengan buzzer, influencer, kemudian tiba-tiba yang salah adalah korban, yang salah adalah orang yang aksi, di framing seperti perusuh lah dan lain-lain. Padahal banyak di antara mereka tuh ditangkap belum sampai ke tempat aksi. Bagaimana dia bisa melakukan kerusuhan kalau sampai ke tempat aksi aja belum, gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau ada gini, kalau mahasiswa sekarang kan, ya mungkin juga ada ya dulu ya. Kalau mau lulus tuh daftar CPNS, artinya orientasinya mau jadi PNS. Nggak ada tuh yang ditanya, saya pengen jadi human rights defender gitu. Ya mungkin karena itu ya, asing gitu. Ya. Apa yang maksudnya dia bukan karir kan? Apa yang memotivasi seseorang untuk jadi human rights defender? Bukan asing sih Bu, kalau menurut saya lebih ke arah rawan ya, takut gitu ya. Karena kan kejadian di lapangan seringkali human rights defender ini kan banyak korbannya gitu. Apakah saya berani untuk menjadi human rights defender dan mengorbankan nyawa saya gitu? Kan nggak mudah untuk menjadi seorang human rights defender gitu Bu. Harus memiliki keberanian gitu Bu. Nah, itu gimana, Vin? Iya. Keberanian tuh susah banget. Kayaknya dua-duanya ya. Pertama ada yang karena takut, ada yang nggak kepikiran gitu ya. Ya pasti nggak kepikiran karena dunia pendidikan kita lebih mengarahkan yang dituju itu adalah yang komersil gitu kan, entrepreneur dan lain-lain. Sebetulnya jadi pembela HAM juga bisa jadi entrepreneur karena tadi seperti kata Mbak Ayu kan pembela HAM itu bukan karir ya. Jadi seperti petani, dia kan punya pekerjaan sebagai petani, tapi dia juga adalah pembela HAM ketika lahannya itu dirampas gitu ya, atau ada pencemaran lingkungan. Jadi sebetulnya tetap bisa bekerja dan menjadi pembela HAM. Misalnya jadi dosen itu sangat potensial menjadi pembela HAM, gitu ya. Terus ini acara ini saja sebetulnya sudah kalau sudah adalah pembela HAM nih kawan-kawan, gitu. Karena kalau kampusnya tidak mengizinkan nggak mungkin terjadi. Terus jurnalis sangat mungkin gitu. Bahkan sebetulnya pegawai negeri sipil gitu PNS dia bisa jadi pembela HAM. Dan jangan misalnya dia menemukan ada korupsi di tempatnya dan mengakibatkan ada masyarakat yang terlanggar haknya, dia kemudian menjadi whistleblower, pemberi informasi dari dalam, dia akan menjadi pembela HAM. Macam-macam. Jadi sebenarnya pembela HAM ini tidak terbatas dan lebih luas dari pikiran kita. Guru-guru, aktivis lapangan gitu ya. Bukan. Dokter pun kalau atau perawat misalnya dia tahu nih ada malpraktek, ada sistem komersialisasi di pengobat di soal obat. Terus dia kemudian melaporkan itu, dia adalah pembela HAM juga. Jadi semua orang bisa menjadi pembela HAM. Jadi gini, karena kan kalau di sini ya kita di center kita ini memang frameworknya adalah citizenship ya. Jadi mungkin kalau pembela HAM itu yang dekat lagi dengan itu adalah active citizen kali ya. Menjadi warga aktif ya. Jadi bukan hanya warga yang hanya nerimo gitu ya, berapapun dikasih segitulah digunakan, tapi warga yang paham betul haknya, paham juga konsekuensi dari itu gitu ya, apa aja yang bisa yang bisa disuarakan ya. Termasuk ketika ada ketidakadilan di depan kita. Jadi kalau warga yang pasif ya diterima itu sebagai sesuatu yang ya udah dikasih negaranya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita paham bahwa ada sesuatu yang salah, ya nggak bisa diem gitu kali ya. Mungkin peran kontribusi terbesarnya human rights defender itu, terutama kaitannya dengan human rights kali ya. Iya betul. Betulan human rights dan hak asasi manusia itu kan luas ya. Melalui hak atas pendidikan, kesehatan, rumah, obat, macam-macam, lingkungan, air. Jadi HAM itu bukan yang itu ya, bukan yang misalnya turun ke jalan terus bentrok gitu. Itu bukan sih. Biasanya orang berasumsinya aktivis HAM. Iya. Ini radikal, rusuh deh pokoknya. Iya, jadi ya itu tuh udah berlapis-lapis tuh ya kesalahpahamannya. Pertama karena saya selalu ikut aksi turun tuh ke jalan waktu yang mulai dari
tahun 2019, RKUHP. KRKUHP, betul, pelemahan KPK, revisi Undang-Undang KPK hingga Omnibus. Kalau polisinya nggak ngapa-ngapain, pasti aksinya damai. Artinya aksinya berjalan dengan baik. Jadi yang sebetulnya disebutkan rusuh itu ketika masa aksi diserang. Belum apa-apa kita dilempar gas air mata, padahal baru jam 3:30. Ya kita harus lari lah. Orang sebegitu banyak orang, ribuan orang kita nabrak itu bukan rusuh. Dan yang ada peserta aksi dikejar, dipukul, babak belur gitu ya. Nah terus kemudian, dan tidak seluruh aksi pembela HAM itu harus dengan demonstrasi. Dan sebetulnya nggak ada orang yang suka demonstrasi ya. Maksudnya seperti saya gitu, meskipun saya selalu ikut demonstrasi, kalau nggak perlu ya untuk apa gitu, panas-panasan gitu ya, nggak bisa Malah waktu, capek, tapi Biaya juga kan. betul biaya Logistik. gitu. Ada soal tadi keamanan, keselamatan, tapi begitu kita ngomong baik-baik nggak didengar. Bahkan misalnya naskah undang-undangnya disembunyiin gitu ya, ya terpaksa akhirnya demonstrasi. Tapi jadi pembela HAM itu banyak, dia bisa ngobrol aja dengan yang berwenang, itu sudah aksi pembela HAM. Kalau di hari-hari ini tadi kan Aswin nyebut sedikit nih kayaknya demokrasi mundur nih bahkan ke sebelum reformasi gitu ya. Itu indikatornya apa aja, Vin? Itu satu. Yang kedua, dalam suasana yang seperti itu, human rights defender ini gimana sih kondisinya, situasinya? Masih bisa nggak jadi active citizen? Yang pertama, kondisinya seperti apa tadi, kebebasan berekspresi itu betul-betul sudah turun sekali ya. Jadi banyak sebetulnya orang-orang itu yang bertanya kepada kami, mulai dari bahkan sampai misalnya stand up comedian, jurnalis, bahkan sedangkan jurnalis itu kan dilindungi dengan undang-undang pers ya. Tapi dia sampai takut. Musisi, nanti kalau bikin lirik begini kena undang-undang ITE gak? Jadi semua orang takut gitu, takut bersuara. Terus mau aksi, banyak sekali yang kena kekerasan gitu dan dibubarkan dan lain-lain, jadi tersangka. Jadi orang semua kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat hilang. Itu satu indikator yang penting sekali, karena kan demokrasi intinya pemerintahan oleh rakyat. Kalau rakyat nggak bisa mengkoreksi pemerintahan, itu bukan demokrasi lagi kan, rakyatnya ada di mana. Dan apa yang relevan tidak si pembela HAM, sangat relevan. Artinya kita semua, si warga yang aktif ini sangat penting, karena kan sudah banyak ceritanya gitu, yang kejam itu atau yang keji itu sebetulnya kelompok kecil orang, tapi karena yang lain diam, karena takut dan merasa tidak akan ada yang menemani dia, akhirnya tidak ada satupun, Nggak ada yang bergerak. nggak ada yang bergerak, karena semua nunggu-nungguan atau semua percaya tidak ada yang mau bergerak, padahal 1.000 orangnya mau bergerak gitu. Tapi nunggu ada satu yang palain lah gitu ya, yang inisiasiin. Iya betul, tapi sebetulnya nggak harus begitu juga ya. Kalau kita lihat dengan digital sekarang, dunia digital, semua orang bisa bergerak serentak tanpa perlu pemimpin. Yang penting kita percaya bahwa banyak orang yang sebetulnya punya kegelisahan yang sama. Nggak sendiri ya ibaratnya. Betul, tidak sendiri. Pokoknya ke segala macam keotoritarian di dunia ini yang kita baca di sejarah, ya karena massa itu diam ya. Dan karena itu orang yang sedikit kemudian bisa menjalankan keotoriterannya. Dari yang selama ini di YLBHI dampingi atau ini ya, dampingi ya kasus-kasus, ada berapa sih? Maksudnya trennya seperti apa? Meningkat, menyasar ke kelompok tertentu kah, atau bagaimana? Ya, jadi kalau kebebasan sipil tahun 2019 ada 6.128 orang menjadi korban. 6.128, banyak bener ya? Itu hanya yang itu dalam tahun menyampaikan pendapat di muka umum 2019. 2019 Dan aja? 324 kalau saya nggak salah ingat, itu adalah anak-anak, artinya di bawah 18 tahun kan, karena ada pelajar, ada mahasiswa, karena mahasiswa makin muda juga usianya. Dan 51 orang meninggal sepanjang 1 tahun 2019 karena aksi. Ini data yang aksi saja. Kalau dilihat penangkapan sewenang-wenang, yang itu tidak hanya aksi tapi juga ada yang lain, tapi sebagian besar karena aksi. Di tahun 2019 ada 1.100 sekian, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 3.000-an lebih. Gitu. Ini seluruh Indonesia nih data yang hanya di 17 provinsi, karena kami kan cuma ada LBHI hanya di 17 provinsi. Jadi kalau kita lihat di provinsi lain, kabupaten-kabupaten lain sampai 34 yang tidak ada LBHI pasti lebih banyak.
Dan ini celakanya ada data yang ditangani bersama jaringan tentunya. Gila. Jadi bukan yang dipantau ya, Hmm. karena pasti ada mereka yang takut untuk Berbicara, melaporkan, ya, melaporkan. dan ada juga yang kami luput tidak tahu bahwa ada yang ditahan di sana dan tidak ditangani. Pasti ada yang begitu kan. Jadi ini Jadi kayak angka icebergnya sebenarnya lah ya, betul, tip of the ice-nya. betul. Jadi pasti sesungguhnya lebih banyak lagi. Banyak. Dan kalau di Jabodetabek itu ada namanya tim advokasi untuk demokrasi ya, ada Kontras, selain LBHI ya, LBH Jakarta ada LBH Masyarakat, ada Imparsial, ada LBH Pers, banyak lagi yang lain. Itu WhatsApp grup kami itu sangat mengerikan karena fotonya foto korban-korban yang luka-luka itu ya. Gitu. Jadi pada satu ketika saya pernah itu kalau ada foto nggak mau saya klik gitu ya, karena ini pasti mukanya udah hancur lagi gitu. Jadi dan beberapa pengacara LBH itu juga mengalami kekerasan di berbagai tempat karena melakukan pembelaan, ngotot kita harus ketemu sama orang itu gitu, sama korban, dan nggak dikasih. 2020 datanya? Datanya ya itu penangkapan semena-mena itu sebagian besar karena aksi. Misalnya pada suatu ketika aksi omnibus di Jakarta aja, data Polda Metro mengatakan kami menangkap 1.500 orang. Jadi menurut saya sih 1.500 orang itu ditangkap ya supaya aksinya gembos, redup. Jadi ini tindakan niat gitu agar aksinya tidak jadi. Dan terkadang biasanya makin mistifikasinya anarko, Mbak. Betul. Kayak sengaja gitu nggak sih, Mbak? Baju anarko tuh karena hitam-hitam gitu ya. Padahal harusnya kalau gitu polisi harus razia pesta, karena kan kalau baju malam itu pesta secara internasional. Iya. Anarko ini ngomong-ngomong ada nggak sih, Vin? Siapa Siapa sih ini anarkis siapa? Kayaknya anarko kan jadi hantu gitu. iya betul. Dan dari dari masa ke masa pemerintah itu selalu menciptakan hantunya sendiri-sendiri ya. Ada komunis, ada ekstrim kanan, terus ada kelompok-kelompok dulu usroh tahun 80-an, cuma karena ngaji ditangkep. Kemudian LGBT, bahkan pernah suatu ketika mau diplot LGBT adalah komunis, itu kan udah hancur banget ya. Kemudian ada kelompok yang menodai agama sesat, terus sekarang anarko. Tentu saja mereka semua itu artinya anarko ada gitu, tapi apakah anarko ingin menjara Pulau Jawa? Ya kan tidak. Atau mengambil merevolusi, mengkudeta gitu ya misalnya. Betul. Jadi kan kalau kita lihat narasi pemerintah itu menyasar kelompok. Padahal harusnya kan yang mereka sasar adalah tindakan, bukan orientasi politik. Gitu. Bukan grup ya, bukan kelompok. Bukan kelompok, bukan nama grupnya, bukan orientasi politiknya, bukan paham keyakinan, tapi tindakan. Kalau dia sudah bertindak itu kekerasan, ya itu bisa ditangkap, bisa diproses. Selama dia jadi paham kenapa memangnya gitu. Ya jadi banyak hal-hal yang aneh, dan kalau kita lihat sebetulnya hantu-hantu itu memang diproduksi dan direproduksi. Misalnya teman-teman perhatiin nggak, waktu itu sempet tuh ketika narapidana dikeluarin, beredar di berbagai WhatsApp grup, hati-hati ada narapidana dikeluarkan. Padahal pas Polda Metro bilang atau Polri, saya lupa, datanya cuma 0,0 sekian yang melakukan kekerasan kembali. Jadi 0,1 aja nggak sampai. Nah, habis itu setelah upaya menakut-nakuti itu apa? Kemudian muncul berita ada penodongan bersenjata di sebuah supermarket di Jakarta, ingat kan? Tapi kemudian ada laporan, ada pengumuman minta maaf itu hoax, gitu. Tapi dia minta maaf dan nggak ditangkap. Teman saya bilang, kamu yakin nggak Fit itu orangnya beneran ada, itu bukan direproduksi. Karena kan orangnya nggak ditangkap, kalau hoax lain ditangkap. Terus kemudian ada seorang tahanan yang ditangkap di kantor polisi yang badannya ada A, ya, yang kayak alfa itu kan, lambang A. Terus dia mengaku sebagai pimpinan anarko. Ini ketahuan banget yang bikin plot nggak baca tentang anarko, mana ada anarko pimpinan. Anarko nggak ada ketua. Iya, untung aja yang membuat plot bodoh, nggak baca gitu ya. Jadi kita ketahui tuh bohong gitu. Terus sesudah itu bahwa akan ada penjarahan Pulau Jawa yang ditunjukkan dengan adanya ketua. Ini kan plot yang disusun. Ini udah jelas sekali permainannya, dan kemudian ketahuan orang yang ada badannya di huruf A itu adalah
pencuri helm Iya, pencuri helm Iya, iya, begal, iya, ya. iya. di kantor polisi. Nah, semua pengacara yang pernah mendampingi di kepolisian atau korban atau yang pernah ditangkap polisi lah, tahu dia nggak mungkin bikin rekaman seenak-enaknya Iya. di kantor polisi kan, Heeh. karena handphone aja bisa disita Mm-mm. gitu. Bahkan penasihat hukum aja kadang-kadang nggak boleh pakai handphone. Masa dia bisa merekam? Pasti bukan dia, pasti harus diizinkan polisi baru boleh dia rekam itu. Kalau yang angka sampai 6 ribuan itu yang ditangani YLBHI itu apa ada kaitannya dengan dulu ya aksi-aksi reformasi di korupsi ya? Betul, mulai dari mengalami kekerasan, kriminalisasi, dihalang-halangi, Heeh. tidak boleh mendapatkan bantuan hukum. Apa yang sekarang apa yang terjadi ke mereka? Maksudnya? Iya, apa? Oke. Sebagian besar itu kan kemudian dilepaskan setelah besoknya gitu ya, atau 1 kali 24 jam. Tahun 2020 juga gitu, banyak sekali ribuan orang ditangkap, hanya sedikit sekali orang yang diproses. Itu artinya apa? Penangkapannya sewenang-wenang. Karena penangkapan itu hanya untuk proses hukum, bukan untuk membuat kapok orang, kan nggak ada tuh. Jadi sebetulnya selisih antara ribuan orang yang ditangkap dengan yang diproses hukum itu menunjukkan sudah ada penangkapan sewenang-wenang dari kepolisian. Dan kenapa itu bisa berlanjut? Ya karena tidak ada yang memberikan teguran yang keras dari pimpinannya. Pimpinannya siapa? Ya presiden. Karena nggak ada kementerian di atas polisi. Tidak seperti tentara kan ada kementerian pertahanan. Jadi sebetulnya polisi punya power yang luar biasa besar ya? Sangat punya. Apa kabar reformasi kepolisian? Reformasi kepolisian berhenti dan mundur ya. Karena tahun 2009 misalnya pernah ada peraturan Kapolri tentang hak asasi manusia gitu kan, itu luar biasa ya. Istilah hak asasi manusia aja dibuat oleh peraturan Kapolri itu kan bentuk mereka ingin komitmen. Dan itu sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan ya jauh sekali dari peraturan Kapolri, bahkan melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang 998 gitu. Dan celakanya, ironisnya, polisi bisa terlepas dari TNI kan buah reformasi. Buah dari berdarah-darahnya masyarakat gitu. Gimana? Nah, dan berarti sekarang di lapangan tuh bisa nggak sih Mbak dikatakan kalau misalnya para aktivis yang human rights defender ini ya seringnya bersinggungan sama polisi Mbak, kalau misalnya berdasarkan aksi-aksi yang kemarin gitu. Malah tuh sinismenya mahasiswa ke polisi, pelajar pun juga begitu. Betul sekali, dan saya pikir itu sebuah hal yang tidak bisa dielakkan ya. Iya. Kalau orang mendapatkan ketidakadilan, baru sampai udah ditangkap, baru turun dari kereta ditangkap, kemudian dipukul tanpa kesalahan, bagaimana dia bisa tidak kesel? Iya. Gitu. Jadi sangat wajar, dan menurut saya yang harusnya introspeksi adalah pemerintah ya. Kenapa kok orang bisa marah kepada polisi, alergi kepada polisi? Saya baru ketemu banyak warga gitu di desa yang dipesan sama orang tuanya, kamu pokoknya jangan menikah sama polisi gitu. Ya, karena orang tuanya mengalami penyiksaan oleh polisi, dirampas lahannya. Jadi nggak salah orang tuanya ngomong begitu ya. Itu apa namanya tadi aku baru ingat. Kalau gini, ini karena nih ya 2019-2020 itu kan kita ada beberapa kali aksi besar ya. Tapi kemudian pada saat yang sama juga ada narasi tandingan. Ya seolah-olah ini perusuh apa gitu. Persoalan kita sebetulnya ada di negaranya, artinya pemerintah ya sebagai representasi negara. Atau di masyarakat sih sebetulnya yang nggak bisa melihat bahwa hal-hal kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, bahkan ikut aksi, itu adalah bagian dari exercise warga negara. Ada di mana masalah kita sebetulnya? Artinya kalau mau dihadapin mahasiswa misalnya ya, kita berhadapan dengan negaranya atau masyarakatnya dulu nih yang kita... Ya, menurut saya masalah dan strategi itu bisa berbeda ya. Masalah utamanya menurut saya ada di pemerintah.
karena yang untuk tugas menyadarkan masyarakat pun ada di pemerintah ya. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang wacana-wacana atau kontra narasi, kan dia bukan dari masyarakat lebih dulu, tapi dari atas ya. Misalnya pernyataan-pernyataan setidak-tidaknya ya, pernyataan dari aksi ditunggangi, ada yang menuduh jangan sampai ditunggangi, tapi itu sebenarnya kan tendensius mau mengatakan aksi mahasiswa ditunggangi. Itu kan mulai dari Menteri Pendidikan gitu ya, kemudian Presiden pernah mengatakan untuk menjaga supaya tidak aksi, turun ke Menteri Pendidikan turun ke rektor turun ke dekan turun ke siswa, ke dosen gitu ya. Ini kan semua pemerintah, dan narasi-narasi yang diproduksi bahwa ini ada perusuh, pada akhirnya masyarakat jadi termakan itu. Nah, tapi untuk menghadapi itu menurut saya penting kita mulai juga dari masyarakat, menggandeng masyarakat agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu seperti itu ya. Karena Indonesia ini cukup banyak mengalami konflik yang seolah-olah horizontal, tapi sebetulnya disupport negara atau dibiarkan oleh negara gitu. Anak mahasiswa gimana nih sekarang hari-hari ini? Udah pada nggak turun lagi kan? Iya. Masih peduli nggak dengan human rights, persoalan human rights? Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri, kalau sebagai anak muda nih, kita alihinnya ke yang lain, Mbak. Misalnya, tadi kan Mbak bilang juga kalau misalnya berpendapat itu tidak selalu melalui tentang aksi turun ke jalan, tapi kita bisa alihinnya ke seni-seni, musik sebagai apa ya, perlawanan juga gitu. Sepakat. Artinya tetap jadi human rights defender dengan bungkus-bungkus yang baru, dibungkus dengan cara-cara yang baru gitu. Ada perubahan nggak sih, Vin, dari pengamatanmu, model zaman kita dulu atau sebelum kita ke sini, semangat, nanti gini, gue sih terus terang agak surprise ya, atau mungkin nggak surprise sih, waktu 2019 itu ya, besar banget. Terakhir kalau nggak salah cicak buaya itu deh yang besar, ya kan? Setelah itu kita vakum agak lama, terus kemarin tuh yang reformasi di korupsi, habis itu berdarat terus sampai omnibus law gitu ya. Apa yang terjadi? Artinya tadinya gue udah mulai skeptikal dengan mahasiswa, dengan anak muda. Ya udahlah, mungkin urusan mereka soal UKT lah apa gitu ya yang lain. Tapi terus agak surprise karena dan ternyata expand dalam arti sekarang anak-anak SMA pelajar juga ikut gitu. Apa sih, gimana cara mahamin ini? Apa yang ada karakter apa gitu? Jadi sebenarnya begini, sebetulnya kan dari zaman ke zaman kalau kita lihat lebih dalam, anak muda selalu punya peranan penting dalam perubahan ya. Cuma menurutku memang ada mitos yang dibangun bahwa yang berperan orang itu gini, orang makin tua akan makin pinter, makin tua akan makin bijak, mateng. Jadi pada suatu ketika saya tiba-tiba mendapatkan pemahaman kalau waktu muda saya nggak pernah baca, masa tiba-tiba ketika 60 tahun saya jadi pinter gitu ya. Jadi itu sebenarnya mitos. Dan kalau kita lihat Bung Karno, Yamin atau semua pendiri-pendiri bangsa ini ya, itu kan atau yang menculik Soekarno gitu, peristiwa Rengas Dengklok, itu kan semua anak muda. Gitu. Jadi menurut saya ada semacam ini ya, ada pembodohan bahwa anak muda itu adalah orang yang nggak peduli, nggak ini. Nah, dan tapi memang tentu saja di masa lompatan komunikasi informasi teknologi ini menjadi lebih cepat lagi ya akselerasinya. Saya juga merasa kalau dulu misalnya perlu waktu isu-isu tertentu masuk ke mahasiswa, enggak, sekarang mahasiswa bisa lebih cepat gitu ngajak diskusinya karena informasinya sudah banyak. Dan saya pikir 2019 itu momentum sekali ya bahwa ini kan manusia itu kan bisa jadi macam-macam ya, itu subjek politiknya terbangkitkan gitu ya, dan habis itu orang nggak bisa mundur lagi ya karena kesadarannya udah nempel gitu. Dan ini ada di seluruh belahan dunia kan juga begitu ya. Tapi kenapa sampai pelajar? Di luar negeri bahkan anak SD udah demonstrasi kan, gitu. Dan saya ingat sebenarnya kalau kita ingat-ingat mungkin waktu kita masih kecil kita sangat kritis ya. Karena kan semakin, terutama di Indonesia gitu ya, semakin kita dewasa kita harus nurut sama norma-norma, dan norma-norma itu seringkali menghilangkan orisinal kita ya.
gitu. Waktu waktu coba kita ingat-ingat, saya ingat betul waktu saya SMP tuh saya selalu ngerasa, kok saya kayaknya dibohongin nih kayaknya. Saya mengalami pembodohan nih di SMP, emang marah-marah melulu gitu. Misalnya guru sosial yang ngajar adalah guru ekonomi dan saya marah-marah terus lah, memberontak. Tapi waktu SMA saya nggak memberontak lagi karena saya harus survive nih, harus lulus gitu. Waktu SMP kepikiran itu belum ada. Nah, jadi saya pikir sebetulnya makin muda itu dia makin genuine, makin asli. Cuma mungkin dia belum tahu tuh arahnya kemana ya, karena kayak dunia besar banget. Mungkin sekarang anak muda sekarang nggak merasa dunia besar lagi karena ada di jarinya dia. Betul benar juga sih. Oke, Fatur mungkin ada hal lain sebelum kita Mungkin di ini aja akhir? sih Mbak, kayak aku mau nanya solusinya Mbak nih untuk human right defender di kondisi yang sekarang, apalagi kalau misalnya kita menyuarakan pendapat kita di ranah digital Mbak, kadang-kali kita sering takut gitu Mungkin itu sebagai ya tadi iya soal keberanian. Bagaimana keberanian. menumbuhkan keberanian di Apakah kita kalangan harus anak muda? apa ya, menguatkan masyarakat sipilnya dulu dan membangun gerakan dalam segi baru atau gimana Mbak? Iya, menurut saya ada dua ya. Pertama kita memang harus sadar ada beberapa hal yang kalau diucapkan atau diketik gitu itu nggak ada ampun ya. Misalnya Iya. seperti ujar kebencian, Hmm. yaitu melakukan advokasi kebencian atas dasar ras, agama, kebangsaan. Itu kalau itu sudah terjadi seperti dan menganjurkan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan. Kalau udah masuk share kebencian pun LBH nggak akan membela karena itu memang salah gitu. Tapi banyak orang tidak melakukan ujaran kebencian, menurut polisi dia melakukan ujaran kebencian. Ya itu pasti kita perlu bela. Terus kemudian misalnya sangat tidak taktis kalau kita menyebut nama-nama binatang untuk memaki gitu ya. Karena pertama selain itu bisa kena ancaman pidana, yang mendengar juga kehilangan poinnya. Poinnya nama-nama binatang itu kan, Iya benar. bukan isinya. Nah, tapi di luar itu menurut saya kita juga harus hati-hati jangan sampai kita melakukan swasensor. Karena kalau setiap orang melakukan swasensor sebetulnya kita sedang Sensor maksudnya gimana ya, tuh? kita menyensor diri sendiri ya. Misalnya kita menemukan korupsi di kampus dilakukan rektor misalnya, terus kita takut gitu ya. Kita nggak menyebutkan atau muter-muter jadi nggak jelas. Kalau datanya ada, terus kita tidak memaki-maki tadi gitu, maka menurut saya kita jangan melakukan penyensoran. Karena itu artinya kita sedang meneruskan ketakutan itu dan akan makin sempit ruang untuk berbicara. Nah, tapi di level yang lain menurut saya kita perlu punya hubungan dengan misalnya LBH atau lembaga-lembaga yang menangani kasus ini sehingga kalau itu untuk dimintai bantuan. Jadi begitu ada masalah kita bisa langsung meminta bantuan, terkoneksi satu sama lain, bisa melakukan kampanye karena dalam banyak kasus kalau kampanyenya naik tidak terjadi tuh kriminalisasi. Selama dia tidak salah ya gitu. Jadi mungkin itu ya, berjejaring itu sangat penting termasuk di antara kampus, mahasiswa gitu ya. Organisasi mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Misalnya saja waktu kalau kita misalnya ketika aksi, pertanyaan saya kalau misalnya setiap orang yang ditangkap, dipukul, mengalami kekerasan itu mencatat dan organisasi-organisasinya itu mengeluarkan ya, memblow up. Bayangin dari Merauke sampai Sabang itu saya pikir mungkin jangan-jangan tiba-tiba ada 50 organisasi mahasiswa saja bersuara. Belum yang NGO gitu. Dan kalau kami saja sendiri pasti dibilang atau kontras bohong tuh gitu ya. Tapi kalau ada di mana-mana kan itu bukti yang sangat lebih kuat dan sulit untuk dibantah. Dan tekanannya juga lebih tinggi. Kalau sekarang fenomena relawan-relawan itu ya, itu bisa jadi human rights defender nggak? Relawan sekarang ada banyak, ada relawan Jokowi, ada relawan gerakan relawan banjir. Ya pokoknya relawan, ya mungkin relawan bisa. Ini kan fenomena baru ya, relawan ini ya, volunteership ini ya. Benar. Tapi menjadi politis. Gitu. Benar. Itu mungkin apa ya? Mungkin yang dia suarakan bukan, mungkin ada tapi nggak semua, bukan berbasis pada, intinya kan kalau human rights defender berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan tapi penegakan HAM, perlindungan, pemenuhan HAM gitu ya. Relawan ini nggak semua tuh, padahal awalnya yang gua pahami kalau kita lihat dari konteks negara lain muncul justru karena basis
hak warga yang sederhana, yang sifatnya hak asasi manusia gitu. Betul. Fenomena relawan yang lu lihat hari ini sama nggak dengan human rights defender? Berbeda ya. Karena itu kan tujuannya kepentingan satu kelompok. Dan menurut saya ini adalah pembajakan konsep Pembajakan, gue seneng tuh dan istilahnya. pembajakan kata-kata. Jadi kalau kita perhatikan ada banyak sekali pembajakan itu ya. Relawan itu kan sesuatu yang baik. Iya. Panggilan. Panggilan. Betul. Jadi sebetulnya ketika didempetkan dengan misalnya relawan calon bupati X gitu, dia sebenarnya sedang mau mengatakan bupati ini orang baik, bupati X ini orang baik karena ada relawannya. Dia sedang mencapai suatu tujuan yang mulia. Gitu. Padahal dalam perjalanan menuju bupati dia korupsi, ketika sudah jadi bupati dia korupsi, dan sudah dia nggak mau jadi korupsi dia bikin mau jadi 3 periode misalnya. Gitu. Relawan 3 periode. Itu yang belakangan tuh kayaknya kita harus elaborasi sendiri ya. Tapi poinnya Aswin tadi jelas ya, beda ya. Jadi jangan salah. Relawan yang sebenarnya itu adalah sebetulnya konsepsinya mirip dengan human rights defender ya, karena panggilannya adalah kemanusiaan, hak-hak warga itu yang disuarakan gitu ya. Tapi relawan hari ini mungkin itu tadi pembajakan. Dibajak saudara-saudara. Mungkin kita di sini dulu ya. Tapi ada lagi nggak, Fatur? Mungkin yang dilanjutin sama yang lain nanti. Oke. Aswin makasih sudah hadir ke sini. Makasih udah sharing-sharingnya. Fatur makasih udah co-host hari ini. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa memicu teman-teman untuk nggak anti-anti amat soal human rights defender, bahwa ini juga sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Apapun yang dilakukan Anda, teman-teman semua, sebetulnya juga bisa menjadi human rights defender, bisa defending our rights, karena itu terkait dengan bagaimana kita menjadi active citizen di dalam konteks berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Makasih ya semuanya. Kita ketemu lagi di sesi-sesi yang berikutnya.